Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Lo emang nggak tahu? Ini baju dikasih Nada buat Wahyu. Masa ditaruh di bawah tempat tidur? Mungkin dia lupa kali jatuh di bawah tempat tidur sambil nyumin baju itu. Sabar, Mbak. Bapak mau minta tolong, ya, dan juga keikhlasan kamu untuk pergi ke pesantren Kiai Ahmad. Insya Allah saya bersedia Pak Kiai. Baju ini buat Mas Najibku. Tapi aku tetap akan tunggu sampai Mas Najib siap menerimanya. Mungkin aku juga terlalu cepat memberikan baju itu ke Wahyu. Sangat disayangkan barang yang diberi dengan penuh perasaan dibuang begitu saja. Seenaknya. Kenapa dia ngomong gitu ya? Jangan-jangan dia tahu kalau baju Nada gue buang. Kalau sampean ternyata mau tinggal di pesantren Darussalam, mau menuntut ilmu, sampean harus menghormati semua peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Harus menggunakan peci. Titik. Sampean jangan macam-macam. Arman sayang, kalau begitu mulai sekarang sampean harus menggunakan peci ya. Nggih Mas Najib. Tidak boleh menggunakan belangkon lagi. Biar semua seragam. Ya? Aku ada masalah, Masalah apa? tapi ini rahasia. Kita berdua. Lah aku? Aku ada. Yang ketiga setan. Setan lah. Rahasia nih, Pak Ustaz. Sini, kamu mau dengar rahasia kita bertiga aja. Kamu dengar ya? Aku juga mau punya cewek ilmu pelet, Pak Ustaz. Mau dikasih ilmu pelet? Jeh, Yakin? yakin. Rahasia. Rahasia. Kamu juga mau? Mau banget. Jangan bilang-bilang siapa-siapa. Begitu melihat ada perempuan cantik, kamu langsung lele. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gampang banget ya? Cari cokri-cokri. Lulun. Pantes kamu kayak codot. Godem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sedang apa Aisyah? Lagi nungguin Mas Najib. Aku bukan sepur, jadi tidak perlu ditunggu. Loh, Mas, aku mau ngasih sesuatu buat Mas Najib. Aku sudah makan Aisyah. Oh, ini bukan makanan, toh. Surprise! Buka aja. Surprise. Oh, surprise, toh. Ya wis, pokoknya yang penting ini. Baju karo peci. Untuk apa? Aku sudah banyak kok. Santri-santri di sini kan pada pakai peci semua. Lah aku maunya Mas Najib itu lebih bagus pecinya dibandingkan peci-peci para santri-santri di sini. Dan ini sekalian baju kokonya buat Mas Najib. Kemarin kan belum dibawa toh. Ya wis, terima kasih. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa banyak bicara. Aku sibuk mau ngajar. Loh, Mas? Bukannya tadi barusan keluar ngajar kok mau masuk lagi? Lagian udah pada sepi loh. Astagfirullahaladzim. Aku tuh kalau banyak bicara sama kamu, aku jadi pelupa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin pelupannya karena saking lihat Aisyah jadi kesemsem Mas Najibnya. Gua nggak terima. Masa kita disuruh pakai peci? Hah? Kita kan rocker yuk, rocker. Ye, Dok, justru itu. Belum ada kan anak band pakai peci. Kalau pakai sarung sih udah ada. Lu Peng nggak nyambung. Justru kita itu nggak mau pakai peci. Aduh, Peng. Kita itu bukan nggak mau, tapi kita itu nggak mau dipaksa untuk pakai peci. Lagian pakai aja kan tidak mewajibkan kita tuh pakai peci. Terus juga jenggot kayak penyanyi dangdut. Setuju gua. Kita mesti kasih Najib pelajaran. Garuk. Loh, Mbak, mau kemana? Sebentar lagi yang sholat maghrib. Mendingan kita sholat dulu yuk, nanti kita lanjutin lagi. Oh, oke Mbak. Assalamualaikum. Oh iya lali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu habis dari mana? Oh iya, aku belum cerita ya. Ini cerita happy loh. Aku habis nemuin Mas Najib. Aku habis ngasih peci sama baju koko ya. Alhamdulillah diterima sama dia. Kamu beli pecinya di mana sih ya? Sebenarnya udah lama sih Mbak. Waktu pas aku beli baju kokonya itu aku sekalian beli sama pecinya. Jadi udah aku simpen lama-lama. Oh iya Mbak, tadi aku ketemu sama Mas Wahyu loh. Kok baju koko pemberian Mbak Nada ke Mas Wahyu kok udah nggak dipakai lagi yo? Maaf ya Sya, aku mau sholat maghrib dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Nada tuh gimana toh? Orang ditanya malah loyal pergi. Ya kamu, kalau mau nanya kayak gituan tuh lihat situasi dan kondisi dulu. Lebih. Aduh, aku meh tiba ah. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Masih diberikan umur panjang. Masih bisa sholat lagi. Lu ambil pecinya si Najib tuh. Kok gue? Ya iya lu, kan gue yang punya ide, ambil. Iya, cepetan. Tadi peciku di sini loh. Apa di mana ya? Di sini. Astagfirullahaladzim. Aku kok belum tua sudah lupa ya. Belum menikah lagi. Di sini. Cakep kan ide gue? Mau kerjain lo sekarang. Najib, Rahim. Cepet. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Fuad, Mas Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fuad. Waalaikumsalam. Udah pada rapi-rapi santri sini sekarang. Ji, enak ya dilihatnya. Oh iya, Him. Ngomong-ngomong, Mas Najib, bro kemana sih? Lambo, aku juga nggak tahu Mas Ustadz. Hah, gimana? Mas Ustadz aja yang ketok pintunya. Lah ya kok kayaknya mencurigakan banget yo. Yus, ketuk. Aku takut ya, Wedi. Masa Mas Ustadz takut? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Tuh kan. Cari siapa, Mas? Apa masih ada santri yang lewat? Aman. Aman Mas Bro.
Gawat. Gawat. Gawat ya? Gawat kenapa tuh? Peciku hilang. Hilang? Aku ndak mau para santri tahu peciku hilang dan aku ndak menggunakan peci. Sementara aku menyuruh mereka menggunakan peci. Pecinya hilang ngomongnya kenceng-kenceng lagi. Bodoh karo kowe. Mas. Waalaikumsalam. Wah, ompong. Aku ndak bisa kalau nggak menggunakan peci. Kegiatanku masih ada di luar. Lah terus piye toh? Ambok nganggo peci yang lain toh, Mas. Aku ndak punya peci selain peciku yang hilang. Itu peci aku dari kecil. At, aku pinjem peci sampean. Mas. Kayak hutan. Gundul. Aku ndak tega, At. Pala sampean elek. Bibir. Pinjem peci sampean. Loh kok aku toh? Oke Mas Bro. Kenapa, Mas? Itu peci opo tempat sampah? Peci Mas Bro. Kenapa bok kayak begitu? Lali Mas Bro. Udah 3 lebaran belum dicuci. Jorok kowe. Salah lagi. Kena lagi. Tuh kan? Ya enggak? Nasib kalau deket masjid. Survive, buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maafkan aku, Dek. Aku terpaksa memakai peci pemberian Aisyah. Tapi bukan berarti hatiku berpaling, Dek Nada. Aku tidak mencintai Aisyah, ini darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Makin lama kok perasaan gue makin gak enak ya ngebuang baju itu. Di mana ya? Gue udah gak ada tuh baju. Gue harus cari di mana? Kosong ya? Sepertinya pesantren Darussalam tidak pernah kekurangan memberikan makanan para santri. Tapi ternyata ada seorang santri baru datang dari Jakarta bernama Wahyu Subuh mengais-ngais tempat sampah mencari emam. Dengar ya, gue lagi cari barang. Barang? Barang apa? Itu isinya sampah semua. Stres. Ternyata sampai itu masih ngeyel ya Wahyu. Masih tidak menggunakan peci. Sampai tidak menghormati peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Kalau enggak, keluar. Jep, gue lagi malas cari masalah sama orang. Kalau sampai barangnya ketemu, gue bakal pakai peci. Lagian sekarang tuh udah malam, mau cari di mana? Kalau niat pasti ada. Oh, kalau amat sih lu. Wahyu Subuh sudah stres. Pulang Jakarta sampean.
Tapi nopo ya? Dia hendak meladeni aku. Apa dia sedang ada masalah? Tapi masalah apa? Apa mungkin dia sudah takut sama aku? Mbak udah yo mbak, nggak usah dipikirin omongan Aisyah yang tadi. Aisyah kan ngomongnya emang ceplas-ceplos, ya? Aku tuh udah mikirin omongan Aisyah. Tapi jujur aku masih belum bisa ngelupain yang tadi pagi loh. Ya udah, daripada mbak mikirin terus, mendingan kita lanjutin kegiatan kita ya. Kenapa lo mbak? Aduh, kepalaku agak pusing Yunis. Nis, gimana kalau kita lanjutin besok aja yo? Oh, ya wes lah mbak. Mbak istirahat aja yo. Nisa juga mau ke kamar. Iya Nis. Mbak duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya pecinya dipakai juga ya sama Mas Najib. Aku seneng deh, cocuit. Aku ndak menggunakan peci dari kamu, Aisyah. Iki peci aku. Enggak, itu peci dari Aisyah. Lah wong Aisyah tuh hafal merek pecine kok. Nah no, masih nempel no, mereknya. Kok baju kokonya nggak dipakai toh Mas? Kan biar Mas Najib tambah ganteng. Alhamdulillah baju koko aku belum hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, baju kokonya nggak mbok pakai toh? Ayo ndak. Menurut sopoder itu prosedur. Nah, nggak mau saya. Awas kian mbok pakai tak tutup. Tapi kalau dikasih sama Mas Bro, apa boleh buat? Ngarep. Datang karo aku, karo. Ayo. Man, pokoknya gue gak mau tau ya. Lu tolong bikin gue sibuk. Gue malas deh mikirin hal lain. Pokoknya gue gak mau mikirin orang yang gak mau dipikirin sama gue. Waduh, Mas Wahyu ki ngopo toh? Mas, orang belajar baca Al-Quran itu mesti alon-alon, sedikit demi sedikit, daripada langsung banyak tapi salah kabeh. Aduh, man udah lah, lo gak usah kebanyakan teori deh. Gue bisa kok belajar yang banyak. Oh iya. Lah, memangnya Mas Wahyu tuh udah wudu belum? Oh, wudu? Iya. Emang apa urusannya wudu sama ngaji? Gini Mas, tak kasih tahu ya. Orang wudu itu katanya bisa mengurangi tingkat emosi jiwa seseorang. Ya, man. Lagian siapa sih yang emosi? Hah? Gue gak emosi. Soto banget sih. Iya Mas, bercanda itu loh. Ya wes, ayo. Ayo sini. Loh. Kok diambil? Nah, sekarang aku tanya, Mas Wahyu itu udah hafal belum huruf hijaiyah? Ya ilah, man. Lu pikir gue anak kecil apa? Ya bisa lah. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, sekarang hukum tajwid, mahrojul hurufnya piye? Ayo, udah bisa? Apaan tuh? Nah, ini tandanya Mas Wahyu itu belum siap untuk belajar baca Al-Quran. Nah, sekarang Mas Wahyu baca ini sih. Nah, ini apa? itu namanya juz amma. Biasanya orang belajar Al-Quran itu permulaannya dari sini, Mas. Sekarang kita coba baca. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Mas Wahyu perhatikan aku sih. Tak bacakan, nanti Mas Wahyu tinggal mengulang apa yang aku bacakan, ya. Ayo, ready? Ready. Bagus. Dari sini, Mas. A, ba, ta. Ayo coba. A, ba. Ah, udah bisa. Bagus. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ketoknya di subuh mau belajar bareng baca Al-Quran ya? Aduh, enggak man. Nanti aja, next time. Kita kesini cuma pengen pinjem peci. Ada enggak man? Hah? Yang enggak kepake-kepake, ya?
Iya Man, ada nggak? Pakai dulu Man. Wah, kebetulan nih Mas Aldo. Aku tuh punya 3 peci. Itu dulu dari alumni pesantren ini. Kebetulan palanya itu gede-gede. Yuk, sebentar ya. Gus, boleh. Sek yo, tak cari sek. Duh, Man. Sembok tebel. Repot-repot minjem lah. Nah, ini. Coba Mas Openg, dipilih. Aku yang ini aja. Oke. Makasih ya, Man. Ayo mau pakai yang mana Mas Ayu? Waduh, ini sih cocoknya buat Mas Aldo. Man, gua mana, Man? Waduh, maaf yo Mas Rere. Kita itu di sini hanya tersedia 3 peci. Santai. Gua masih punya peci maghrib. Bener. Nyolong, men. Oh iya, lu kan punya pecinya maghrib ya? Punya Mas Najib? Iya, waktu itu kita colong bareng kan? Pas, satu-satu. Tapi Man, kenapa ya? Setiap orang yang pergi dari sini, itu tuh demen banget nitip penutup kepalanya sama lo. Contohnya tuh si Bejo. Dia kan ngasih balkonnya sama lo. Maaf ya Man, gue bercanda kok. Keceplosan. Wes, Man. Ojo mewek toh, kayak bebek. Kan ada kita-kita sekarang ya. Tenang toh, Man. Perut ntar kita, barang-barang sudah. Cupang lagi. Tuh, ya. Tapi aku kangen deh sama Mas Bejoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak, tumben Pak mampir ke sanggar. Bapak tadinya mau ke masjid, tapi Bapak lihat kok ruangan ini masih menyala. Duk, kamu nggak ada capeknya ya kerja? Iya, Pak. Masih banyak pekerjaan yang harus Nada selesaikan. Tapi hati-hati, jaga kesehatan kamu. Angin malam itu bahaya. Nje, Pak. Udah sholat isya belum? Belum kan? Ayo, bareng Bapak. Makasih, Pak. Mas Bro, Pak Kiai nyari apa tuh? Nyari Begundal Wahyu. Dan aku yakin Begundal Wahyu itu tidak mungkin datang untuk sholat berjamaah. Mas Bro, apa karena si Begundal itu tidak mematuhi perjib nomor 25 ya? Begundal Wahyu itu terlihat sangar di luar, tapi hatinya itu ringkih, cengeng. Baru aku bentak seperti itu saja sudah. Sepertinya para jamaah sudah siap untuk melakukan sholat. Man, Nje, Pak Ki. kamu nggak ngelihat Wahyu toh? Waduh,
Aku udah lihat ya Pak Kiai. Apa perlu tak carikan? Nggak usah, kamu komat aja. Oh, tuh kan. Ayo, gini. Aduh, cupang kumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyal shalah, hayyal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sorry. Oke. Aduh, mana? Udah. Maaf Pak Kiai, kami datang telat. Ya udah. Meluruskan saf, rapatkan dan luruskan saf. Ya, kita mulai. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Wahayna rabbana bisalam wa alihimna janata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat yang dicintai Gusti Allah, sekalian Bapak ingin meluruskan isu yang tengah beredar di pesantren ini, masalah diwajibkannya memakai peci. Jadi begini Pak Kiai. Tadinya mereka itu memang tidak mau menggunakan peci. Tapi karena saya bersungguh-sungguh, konsekuensi saya sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam mempunyai beban moral, saya paksa mereka untuk menggunakan peci. Dan akhirnya mungkin dengan sangat terpaksa mereka menggunakan peci. Itu juga atas usulan dan perintah saya. Astagfirullahaladzim. Najib, sebenarnya di pesantren ini tidak ada kewajiban untuk memakai peci. Dan juga pada saat kita sholat tidak juga diwajibkan memakai peci. Nah, peci itu cuma pelengkap untuk keserasian pakaian yang kita kenakan. Kita mau sholat, hendaklah kita memakai pakaian yang rapi, yang bersih dan sopan. Nah, dilengkapi dengan peci. Peci juga bentuk dari keserasian pakaian kita, di samping untuk menghalangi rambut pada saat kita sujud. Jadi kalau sholat itu nggak harus pakai peci kan? Yang penting asal rambut tidak menghalangi kita saat sujud. Betul Wahyu. Tapi harus digarisbawahi. Nah, sholat ini adalah sebuah undangan dari Gusti Allah kepada kita. Coba kita bayangkan undangan. Andai kata kita diundang untuk pesta ulang tahun atau pesta hajatan perkawinan, pasti kita dengan pakaian yang rapi, sempurna, agar kita bisa tampil lebih beda kan. Nah, seharusnya undangan Gusti Allah kita lebih sempurnakan daripada undangan-undangan yang lain.
kita siapkan pakaian yang paling bagus, yang bersih dan sopan, dilengkapi oleh peci sebagai aksesoris tambahan agar lebih serasi. Di samping berguna untuk menghalangi rambut pada saat kita sujud. Ingat, Gusti Allah itu maha indah karena dia lebih suka dengan keindahan. Islam itu mengharapkan para muslimnya bersih dan indah. Islam juga mengajarkan kita agar menjadi muslim yang bersih dan rapi. Tuh, dengar. Pak Kiai aja nggak mewajibkan kita memakai peci. Yang penting kita sebagai umat muslim itu harus kelihatan bersih dan rapi. Nggak kayak sampean brewok apa ladang gandum. Seperti biasa, aku lagi yang dipersalahkan sama Pak Kiai Abdullah di depan Begundal Wahyu itu. Astagfirullahaladzim. Mas bro, maju terus, pantang mundur. Inji mas bro, sukses bagi si Rajin. Pas kayak kentut. Gak apa-apa. Yang penting kalau kita mau menghadap Allah, kita sopan, kita bersih, kita gunakan baju yang sesuai. Alhamdulillah, amin. Tidak seperti kaos-kaos yang gambarnya. Yaudah, Bapak sudahi aja tausiah kali ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Berilah hambamu ini pasangan hidup yang soleh, tampan, mampu menjadi imam bagi keluarga hamba. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala apa yang ada di alam semesta beserta isinya. Kabulkanlah permintaan hamba ini ya Allah. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, dia minta jodoh ya? Bagi dong. Bukan, wong ini tuh daftar belanjaan aku. Aku minta sama Gusti Allah supaya dimudahkan untuk mencari bahan-bahannya. Gitu. Leh bol, coba dulu. Ih, tidak. Dulu. Isi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belanja mosok minta sama Allah. Dan rak waras apa ya? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa Gerah. Aduh, lebay banget sih lu, Duk. Makanya potong tuh rambut. Udah kayak perawan aja. Perawan rocker kalian. Mau tau, Dok? Pantulan mulut tuh. Memang kalau mengerjakan sesuatu itu tidak berdasarkan dari hati, tidak mempunyai niat yang sangat kuat, ya begini. Tadi sholat menggunakan peci, rapi. Setelah keluar sholat, keluar dari masjid, balik lagi seperti begundal-begundal pasar. Bibir. Jep. Lu kenapa sih? Sukanya cari masalah sama kita-kita. Emangnya salah ya? Kalau kita habis sholat, kita lepas peci itu salah. Betul. Iya. Tadi kan Pak Kiai bilang,
pakai peci itu bukan suatu kewajiban. Betul. Lagian kenapa sih? Lo tuh demen banget cari-cari masalah. Betul. Aku udah nyari masalah sama sampean. Geli aku. Dan jangan sekali-sekali mengajarkan aku. Paham? Aku cuma minta peciku dikembalikan. Kembalikan peciku. Enak aja. Ngaku-ngaku. Mana? Ini peci gue. Mas, bener itu pecinya. Aku yakin itu peciku. Kembalikan. Rek, balikin. Balikin nggak? Kayak susah banget sih ngebalikin. Sekarang lu pikir, kalau sampai dia nangis, lu mau tanggung jawab sama ibu sama bapaknya. Nenek. Kembalikan peciku. Jadi lu mau peci ini? Hah? Bukan mau, itu memang hakku dan peciku. Kembalikan. Rupanya sampai mau macam-macam ya. Balikin. Lu mau peci ini? Nggak segampang itu. Gue lagi males baik-baik sama lo. Dok, ambil. Bukan, aja bukan. Aja terus Mas Bro. Kembalikan. Sampai macam-macam sama aku. Hah? Mau. Mau. Sampean betul-betul pengkhianat. Seharusnya sampean itu memberikan kepada aku peci tadi, Fuad. Sampean malah mengoper lagi, Rohim. Malah ikut meledek aku, bukan mengambil peci, malah ikut he. Kurang ajar sampean. Ambil. Hah? Fuad, ambil. Sampai seperti orang TBC. Ambil. Sampean mirip sekali dengan cucurut. Ambil. Kamu bawa dulu aja, cara. Cepat, mas. Janda sampean. Ya, Mas. Ya. Peci kita. Cepat ambil. Adem sih aku. Kamu turun dulu. Peciku diperlakukan seperti ini sama saja menginjak-injak kepalaku. Naik. Naik. Kuat, Mas Ustadz. Cepat ambil. Nggak kuat, Mas Bro. Udah kamu di atas. Ambil. Ya, Mas Ustadz. Cepat. Wis mangan toh. Ayo, cepat. Assalamualaikum Mas Najib. Waalaikumsalam, Dik. Ada apa tuh Mas? Ini Fuad karo Rohim. Bercandanya betul-betul kelewatan. Mereka masing-masing melempar peci. Astagfirullahaladzim. Padahal Mas Najib sudah mengingatkan, hati-hati, jangan bermain dengan peci. Peci itu mahkota daripada santri. Wah, memang dasar ngeyel. Oh, gitu toh Mas. Ya wes kalau gitu aku permisi dulu ya, masih banyak urusan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Mbak Nada. Hei, what? Apa? Bukan manggil-manggil dia Nada. Minta tolong. Aku tidak mau tahu, pokoknya peci itu harus kembalikan ke kamarku. Dalam waktu 5 menit. Hah? Salah lagi, kena lagi. Tuh kan, ya enggak? Nasib kalau deket Najib. Udah, ayo. Mas Ustadz tak lempar aja ya, biar cepet. Batukmu itu. Ayo. Ye. Udah, cepat. Ayo, cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Gelap, gelap. Orang mati lampu. Ini sekelnya kebakar kali ya. Masih nyala lampunya. Hei, masih nyala gimana nih? Gelap-gelap banget, Hen. Bener ndak yo? Kalau kata orang itu, bila kita sedang memikirkan seseorang, berarti orang itu juga lagi mikirin kita.
Hah, berarti sekarang Mas Bejo ini lagi mikirin aku sama Pak Kiai. Iya. Justru kalau gue sih man, lagi malas mikirin orang. Kalau gue... Alah, Mas Wahyu ini ngageti aja lu. Mas Wahyu itu lagi gak mau mikirin sopo. Mbak Melani. Melani. Justru kalau Melani itu, gue udah lama banget gak mau inget dia. Loh, lah terus sama siapa? Mbak Nada. Apa sih? Mas Wahyu tuh enggak. Aku tuh lagi rindu mas, sama Mas Bejo. Rindu sama laki-laki. Emang si Bejo kemana sih? Mas Bejo itu dikirim sama Pak Kiai untuk nyantri di pesantren nasyidnya Kiai Ahmad. Pesantren nasyid? Pesantren apaan tuh? Waduh, Armannya juga enggak tahu ya mas. Aduh. Piye yo kabarnya Mas Bejo yo? Gue tahu. Paling dia lagi nyanyi Bejo Jopi, Bejo Jopi. Yang tak pikirkan ini tuh Mas Bejo udah makan apa belum? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Banyak. Alhamdulillah. Bejo gimana Bejo? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jo. Aduh. Subhanallah, alhamdulillah. Pak Ustadz, kok nyampe sininya malam ya? Iya nih Jo, Bapak ini kan berangkatnya udah sore, karena kan mesti harus ngajar dulu Jo. Bapak kesini ingin menyampaikan amanah dari Pak Kiai. Oh iya. Pak Kiai Ahmad mana Jo? Pak Kiai Ahmad kebetulan lagi ke Surabaya, lagi main-main ke pesantren Al-Falah. Iya Jo, kita kan sudah ketemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa hikmah yo. Amin, amin, alhamdulillah. Pak Ustadz, gimana kabarnya Pak Kiai Abdullah? Alhamdulillah Jo. Nah justru itu Jo, aku ini ada amanah dari Pak Kiai untuk Jo. Ini Jo. Makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, kaifa haluk? Piye kabarmu? Semoga Gusti Allah yang Maha Penyayang selalu menyayangi kamu, sehingga kamu selalu berada dalam lindungannya, Jo. Jo, setiap hari setelah kamu pergi, Bapak merasa ada yang hilang seperti seorang ayah yang kehilangan anaknya. Setelah setiap saat kamu selalu berada di sisi Bapak, menemani Bapak kemanapun. Sekarang kamu ndak ada di sini. Bapak betul-betul kangen sama kamu Jo. Semoga kamu bisa secepatnya kembali ke pesantren ini Jo. Sekian dulu ya surat dari Bapak. Teriring doa, semoga Gusti Allah masih mempertemukan kita. Semoga kamu sehat selalu sehingga kita bisa kembali berkumpul di sini. Bapak harap kita bisa bertemu dalam kerinduan. Insya Allah itu akan indah Jo. Doa Bapak selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bejo juga kangen karo Pak Kiai. Bejo juga kangen sama yang lain Pak Ustadz. Tak tidurin aja sebentar ya. Siapa tahu nanti aku dapat
jawaban atas doaku yang tadi. Kamu mau tahu gak? Kamu itu ibarat gunung Merapi yang meletus-letus di hati aku. Mas Wahyu juga pangeranku yang baru turun dari langit. Bisa aja. Mas Wahyu, Ya? kamu mau tahu ndak? Aku tuh bener-bener cinta sama Mas Wahyu. Kamu juga mau tahu gak? Sebenarnya aku juga cinta sama kamu. I love you. I love you too. Lihatnya gelinding. Bulannya bagus banget ya, Mas. Iya ya. Terang seperti muka kamu. Mas Wahyu bisa aja. Mas, Ya? aku punya pertanyaan. Apa tuh? Kalau aku jadi bunga, Mas Wahyu jadi apanya toh? Lebahnya dong. Kalau aku jadi daun, Mas Wahyu jadi apanya? Jelas tangkainya. Kalau aku jadi matahari, Mas Wahyu jadi apanya toh? Kalau kamu jadi matahari, kamu itu menerangi hati aku. Mas Wahyu, kamu itu memang romantis sekali orangnya. Aku tidak nyangka. Mas Wahyunya mana toh? Kenapa jadi kalian berdua? Saya Mas Wahyu Diajeng. Aku Mas Wahyu sayang. Enggak, kalian berdua itu elek. Kalau Mas Wahyuku itu ganteng. Ngerti Ara? Ara ngerti. Kenapa ketawa? Udah pergi. Pergi sana. Pergi dah. Pergi ayo. Mas Wahyu. Mas Wahyu. Malam tak berbintang, bulan pun tak lagi bercahaya. Gelapnya dunia ini menambah duka dan nestapa. Sunyi hati ini sejak kau tinggalkanku sendiri. Canda dan gelitikmu seakan menjadi kenangan. Tragedi kehidupan, kisah cinta berdua terjalin kata mesra yang dulu pernah kita nikmati.
nikmati yang dulu pernah kita nikmati. Mas Wahyu. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Set dah. Udah hampir subuh gini gue belum bisa tidur. Aduh. Lama gue bisa gila nih mikirin si Nada. Ya Allah ya Rob, pemilik seruan yang sempurna. Ampunilah hambamu ini ya Allah, yang telah terlena akan kenikmatan dunia yang semu ini. Kuatkanlah hati hamba. Jadikanlah hambamu ini yang selalu menempatkanmu pada posisi yang paling tertinggi dari yang lain. Jika dia memang tidak pantas untukku, lapangkanlah hati ini ya Allah. Ya Allah, sungguh hamba hanya ingin melabuhkan cinta hamba hanya kepadamu. Perkenankanlah doa hamba ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin. Amin ya rabbal alamin. Oh, apa gundal itu? Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Nyenyak banget. Alhamdulillah. Kok dari semalam lampu sanggar nyala yo? Oh, jangan-jangan. Ya udah kalian duluan aja yuk. Ya udah Mbak. Iya, Mbak. Yuk kita duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mbak Nada. Astagfirullahaladzim. Dek Nada masih bekerja. Sudah mau subuh. Gila apa sih Nada? Jam segini masih aja dia ngebatin. Ya Allah. Aduh, kepalaku.
Sampai ndak menghormati peraturan tata tertib pesantren Darussalam. Kalau ndak, keluar. Jep aja nggak koncrot. Apa? Gelap, Ben, gelap. Orang mati lampu. Ini sekringnya kebakar kali ya. Kok gosong tau, Hen? Masih nyala lampunya. Hei, masih nyala gimana nih? Gelap banget loh, Hen. Udah ah, ini ketahuan duluan ya. Enggak, kalian berdua itu elek. Kalau Mas Wahyu tuh ganteng. Ngerti ora? Ora ngerti. Apa sih? Aduh, kira-kira Mas Bejo itu di sana lagi ngapain ya? Udah makan apa belum ya? Lagi nyanyi kali, Bejo Jovi is Bejo. Aku ndak memegun aduh. Man, komat. Kamu nggak ngeliat Najib? Nggak ngeliat Najib. Sebelahannya Najib. Jadi kalau kita sholat nggak harus pakai peci kan? Apa sih gue? Segala keseluruhan. Loh? Tadi apa dialognya? Oh ya, Kira. Nanya, mau aku udah tahu kok. Yo. Ustaz. Aku ada masalah. Ya, apa? Tapi Mas Ustaz. Mas Ustaz jadinya. Sorry. Yuk, pulang kayak jalan ya. Cari tempat sembunyi.